Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berwatak tajdid. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Syakila Lailatul Balqis NIM 289. Yang kedua Putri Nikmatul Aziza NIM 292. Yang ketiga Arif Bijak Zakaria NIM 296. Dan yang terakhir Diana Manzilatul Hasanah NIM 304. Yang pertama adalah Gerakan Islam. Menurut Mulyono, tahun 2004 dalam tulisannya menjelaskan, Gerakan Islam merupakan aktivitas masyarakat secara jama'i atau kolektif dan terorganisir untuk mengembalikan Islam pada kepemimpinan masyarakat, mengarahkan kehidupan pada semua bidangnya, dan perintah dan larangannya, ketetapan-ketetapan dan anjuran-anjurannya. Sedangkan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang secara formal menyebut adanya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi juga Muhammadiyah dapat dijuluki dengan berbagai identitas seperti Islam modernis, Islam moderat, Islam murni, dan Islam berkemajuan. Terdapat beberapa prinsip gerakan Islam menurut Hasan al-Banna. Di antaranya yang pertama prinsip keterbukaan. Menurut Islam, dalam menyampaikan dakwah harus secara terbuka. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam Islam tidak memberatkan terhadap para pemeluknya selama hal tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua adalah eksklusivitas dan inklusivitas. Yakni adalah Islam menjadi agama yang universal dan variatif. Hal ini dapat kita lihat sendiri pada perbedaan pendapat madhab atau ajaran keagamaan. Dimaksudkan dalam Islam kita tidak boleh berfokus hanya pada kepentingan umat pribadi saja, namun juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, dalam toleransi terhadap lingkungan di luar umat untuk menjaga persatuan umat Islam. Yang ketiga adalah menghormati ulama. Menghormati ulama atau guru adalah wajib hukumnya baik bagi setiap orang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menghormati seorang guru atau ulama tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah metode tahapan. Dalam Islam tentunya kita memiliki beberapa tahapan yang digunakan untuk mengajarkan kita mengetahui tentang Islam. Contohnya, sejak kecil kita dilatih untuk puasa walau hanya setengah hari, kemudian di tahun berikutnya menjadi puasa 1 hari full. Hal ini menunjukkan Islam memberikan tahapan untuk menjadikan seseorang lebih baik. Tajdid menurut faham Muhammadiyah. Tajdid berarti pembaharuan, peningkatan, dan pengembangan. Dalam arti pemurnian, tajdid dimaksudkan sebagai pemelihara matan ajaran Islam yang berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbullah. Dalam arti peningkatan, pengembangan, dan modernisasi, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengalaman. Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung dua pengertian, yakni pemurnian atau purifikasi adalah tadhif al-aqidah, yaitu purifikasi terhadap akidah Islamiyah. Dalam arti akidah Islam harus dibersihkan betul dari segenap rawasia asyirik, yakni elemen-elemen syirik. Akidah merupakan keyakinan hidup atau keimanan dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh semua muslim. Sedangkan pembaharuan atau dinamisasi memaknai tajdid dengan pembaharuan Islam yang menyangkut membangun, mengembangkan, memperbaharui potensi sumber daya manusia dalam hal ilmu, pengetahuan, dan teknologi umat Islam. Adapun pembaharuan Islam yang menyangkut adalah organisasi. Selanjutnya ada model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama, bidang keagamaan. Pembaharuan dalam bidang keagamaan adalah memurnikan kembali dan mengembalikan kepada aslinya, yang bisa disebabkan karena waktu, situasi lingkungan, dan kondisi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan agama, baik yang menyangkut akidah maupun ibadah, harus sesuai dengan aslinya, yaitu sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnahnya. Dalam masalah akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.
Sedangkan dalam ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Terdapat beberapa usaha pemurnian dalam bidang keagamaan. 1. Penentuan arah kiblat dalam sholat sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. 2. Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. 3. Menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, Idul Fitri, dan Idul Adha, sebagai ganti seperti sholat yang serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid. 4. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya tersebut di atas oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat yang dapat dibandingkan sebelumnya dengan memberikan hak istimewa dalam persoalan ini pada pegawai atau petugas agama seperti penghulu, naib, kaum, modin, dan lain-lain. 5. Penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia atau daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. 6. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistis. 7. Penyederhanaan makam yang semula dihiasi secara berlebihan. 8. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam orang suci seperti wali. 9. Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kiai tertentu dan pengaruh ekstrim pemujaan terhadap mereka. 10. Penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dan wanita dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Model yang kedua adalah bidang pendidikan. Di sini terdapat dua pembaharuan, yaitu dalam segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Dari segi cita-cita ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Adapun teknik pengajaran seperti sekolah model barat, tetapi dimasukkan pelajaran agama di dalamnya dan menyertakan pelajaran umum. Sedangkan dalam cara penyelenggaraannya di gedung yang khusus dilengkapi dengan meja, kursi, dan papan tulis, tidak duduk lagi di lantai. Selain itu, memperbaharui pendidikan tradisional non-formal, yaitu pengajian. Dan yang terakhir ada bidang kemasyarakatan. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual, sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Usaha pembaharuan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya pertolongan kesengsaraan umum atau yang disingkat dengan PKO pada tahun 1923. Ide dibalik pembaharuan dalam bidang ini karena banyak di antara orang Islam yang mengalami kesengsaraan dan hal ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk saling tolong-menolong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan dan dakwah sudah menjadi pemahaman umum di kalangan masyarakat baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah tidak semata persoalan spiritual, tetapi juga sosial. Muhammadiyah menyeimbangkan dakwah yang sifatnya spiritualitas dengan amal sosial sebagai gerakan nyata dan sebagai jawaban atas problem umat di berbagai levelnya. Oleh karena itu, Muhammadiyah memahami kata dakwah bukan sekedar melaksanakan kegiatan pengislaman dalam arti formal, tetapi dakwah bagi Muhammadiyah diartikan sebagai upaya penyeluruh untuk menumbuh kembangkan kondisi ideal dalam takaran Islam. Sehingga rumusan tujuan Muhammadiyah selalu mengarah pada pengislaman dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu Islam dalam pengertian esensialnya. Gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah
Gerakan dakwah muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam materi sebelumnya, bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pedalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terdapat pada ayat Al-Quran Al-Karim, terutama pada surat Ali Imran ayat 104. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah, dalam bahasa yang artinya menyeru atau mengajak Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Semua ragam amal usaha ini diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang dakwah multi aspek. Berbicara mengenai dakwah multi aspek, maka kita harus membahas alasan kelahiran Muhammadiyah. Faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah berawal dari kegelisahan, keprihatinan sosial, religius, dan moral. Hal tersebut muncul dikarenakan oleh suasana kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktek keagamaan yang mekanistik, tanpa melihat kaitannya dengan perilaku yang positif. Di samping syarat dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat, kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Selain dikenal sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan, Muhammadiyah juga dikenal organisasi yang memiliki gerakan tajdid. Perkataan tajdid memiliki arti pembaharuan, modernisasi, dan sebagainya. Secara umum, amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Meskipun pendekatan Muhammadiyah bermacam-macam sesuai dengan aktivitasnya, Muhammadiyah sendiri menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi diri ini berimplikasi pada ruang gerak dan aktivitasnya dalam multi aspek kehidupan, sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Maka, dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa gerakan Muhammadiyah dapat dikatakan gerakan dakwah yang multi aspek, di mana Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, akan tetapi juga aktif dalam gerakan pendidikan serta kemasyarakatan, dan dengan tetap mengakui menggunakan gerakan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan teman-teman, dan kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.